Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dalam program By Way, program renungan singkat tentang firman Tuhan, di mana pada malam hari ini dari Amsal pasal yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Sekali lagi katakan, harta benda diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita memperoleh harta benda dikatakan dengan kefasikan, apakah itu kefasikan? Kefasikan adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan kefasikan, segala perbuatan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat 2 Amsal mengatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan, berarti segala sesuatu, harta yang kita peroleh, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita tabung, kalau itu semua berasal dari kefasikan, yaitu yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, akan tidak berguna. Misalnya kalau kita mengumpulkan harta itu dari cara mencuri, misalnya merampok, kalau kita ketahuan, dan tentu aja kita pasti akan diproses secara hukum, dan ujung-ujungnya pasti kita akan masuk penjara. Dan kalau kita sudah masuk penjara, apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita peroleh juga tidak akan berguna bagi hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berusahalah agar hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Bukan membenarkan diri, tapi hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Seringkali kita sadar atau tidak sadar, kita selalu membenarkan diri kita sendiri. Seperti tadi contohnya mencuri tadi misalnya. Kalau kita membenarkan diri, kalau pekerjaan kita mencuri, kita tentu aja bisa membenarkan diri dengan mengatakan bahwa mencuri itu tidak dosa, mencuri itu tidak salah. Karena pekerjaannya mencuri. Dia katakan kalau tidak mencuri, saya memenuhi hidup dari mana? Kebutuhan hidup saya kalau saya tidak mencuri. Nah, itu yang disebutkan dengan membenarkan diri. Dengan juga dengan dusta. Dusta yang selalu dikatakan terus, akhirnya lama-lama dusta itu tidak menjadi suatu dosa, karena sudah kebiasaan bagi orang itu. Nah, sekarang yang menjadi pokok permasalahan adalah dibenarkan oleh Allah, bukan membenarkan diri kita. Kalau kita membenarkan diri kita, apapun kita lakukan, kita akan menganggap bahwa kita adalah benar. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dibenarkan oleh Allah, bukan benar sendiri. Bagaimana dibenarkan oleh Allah? Ada satu contoh firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 dengan judul berikutnya, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, sekali lagi beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan perpuluhan dari segala penghasilanku. Coba Bapak Ibu renungkan dan perhatikan kata-kata dari orang Farisi ini. Dia berdoa dalam hatinya seakan-akan dia benar. Apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat itu bagi dia seakan-akan dia benar. Dia katakan bahwa aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan perpuluhan dari segala penghasilanku. Jadi
Orang Farisi ini menganggap bahwa dirinya sudah benar ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat, atau apa yang dia anggap benar. Dia mengatakan dia bukan seorang perampok, dia mengatakan aku memberikan perpuluhan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dikatakan di ayat selanjutnya, mari kita baca. Tetapi pungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Perhatikan dari kata-kata pemungut cukai. Dia berdiri, bahkan dia tidak berani melihat ke langit. Dia mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa." Dan perhatikan di ayat yang ke-14, "Aku berkata kepadamu," aku guru besar itu Yesus mengatakan, "orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus nggak melihat bahwa buatan kita benar, seakan-akan kita melakukan segala keagamaan kita dengan benar menurut pendapat kita. Tapi Yesus, sekali lagi, Tuhan melihat hati kita. Apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan, benar nggak itu dengan sungguh-sungguh? Benar nggak itu dengan sepenuh hati kita? Benar nggak itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Bukan untuk seperti sombong-sombongan seperti yang dikatakan orang Farisi. Aku bukan seperti orang pemungut cukai ini. Dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Dia merasa bahwa segala perbuatannya dia adalah benar. Dia melakukan perpuluhan, dia melakukan puasa, seakan-akan benar sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia tidak benar. Hanya orang pemungut cukai itulah yang dibenarkan oleh Yesus. Dan siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Oleh sebab itu, mulai malam hari ini, mari kita mau belajar. Nah, apapun yang kita lakukan dalam hal mengumpulkan harta benda kita di dunia ini dengan kefasikan, Amsal mengatakan bahwa itu tidak berguna bagi hidup kita. Amsal mengatakan, jikalau engkau benar dan benar di hadapan Tuhan, maka semuanya itu menyelamatkan dirimu dari maut. Jikalau kita menganggap diri kita benar, sama seperti firman Tuhan yang lain, ketika pintu sudah tertutup, orang-orang mengetok pintu, "Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu?" Dan Yesus mengatakan apa? "Nyak engkau, aku tidak mengenal engkau." Oleh sebab itu, kita harus ingat, bukan benar yang dikatakan benar dari diri kita sendiri, pendapat kita sendiri, tapi apapun perbuatan kita, apapun ibadah kita, apapun kepercayaan kita, apa Yesuslah yang benarkan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan lagi kita mau mengumpulkan harta dari kecurangan. Jangan lagi kita mau melakukan segala sesuatu dengan kompromi dengan dosa. Tapi ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran menyelamatkan orang dari maut, yaitu dari dosa, karena upah dosa adalah maut. Jadi kebenaran yang benar, hakiki, yang dari Allah itulah yang membenarkan saudara dan saya, yang membuat kita terlepas dari upah dosa, yaitu maut. Dalam keadaan sekarang, dalam keadaan ekonomi yang sudah demikian parah, oleh karena virus, kita nggak bisa bergerak dengan bebas. Ekonomi semakin hari semakin susah, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kesulitan pekerjaan, sampai mau hidup pun susah, melakukan segala sesuatu susah, membuat orang lebih mudah melakukan kefasikan, yaitu melakukan suatu kejahatan. Membuat orang mungkin lebih mudah melakukan jalan pintas, mencari segala sesuatunya dengan
bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi mari Amsal mengingatkan kita, harta benda yang kita kumpulkan, harta benda yang kita peroleh, kalau itu semua dari kefasikan, kalau itu semua dari melanggar firman Tuhan, gak ada gunanya dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kita mau dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Kudus, hidup kita mau dijadikan Tuhan sebagai saluran berkat, itulah yang menyelamatkan hidup kita. Karena hidup kita sudah diselamatkan oleh Yesus di kayu salib. Dia yang sudah mati menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari isi hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu, dengan kebenaran yang daripada firman Tuhan. Bukan dengan membenarkan diri kita sendiri, tapi apa yang Tuhan sudah katakan itulah yang kita lakukan. Dan Tuhan sudah perintahkan, jangan kau lakukan, jangan kau lakukan. Mari Bapak Ibu, renungan firman Tuhan mengingatkan kita kembali, menjadi penghiburan bagi kita, menjadi teguran bagi hidup kita, dan menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus.